bil qiraah wa sadaqah lil mayyit wa wusuli thawabil qiraah wa a'malid birril mayyit. Qala Ibnu Taimiyah innal mayyit yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadah al maliyah minas sadaqah wa nahwiha. Terus qala Ibnu Qayyim fi kitabir ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-sadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Artinya gini, kita berkeyakinan bahwa yasinan tahlilan itu sampai ke mayit. Itu boleh kita hadiahkan dan sampai ke mayit. Saya cerita sedikit tentang Mbah Ali Maksum dan Mbah Mun, dan karena beliau juga teman Mbah kandung saya di Termas. Mbah saya kandung Mbah Sidik dulu ngajinya juga di Termas. Ki Hamid sepupu Mbah saya putri juga di Termas. Kata Mbah Mun tuh gini, wong nak dia anak jagone kok dibak wong repot. Dulu yang ma'ruf murid sekaligus juga putra yang alim alamah memang Mbah Ali ketika di Kerapia, sehingga orang yang ingin alim ke Mbah Maksum itu ya ke Kerapia. Akhirnya Gus Mus, beberapa kiai besar masuk Gus Dur ngajinya di Kerapia. Kiai Makhrus juga gitu. Dulu orang ingin alim tuh ke Gedungan, karena Kiai Makhrus ke Lirboyo, semua orang Cirebon kalau ingin alim ke Lirboyo karena Gus Makhrus di Lirboyo. Saya menangi Kiai alim Sedan, itu dulu ngajinya di Jampes, di Kiai Marzuki. Ketika Kiai Marzuki jadi di Lirboyo, akhirnya ke Lirboyo. Kiai Hamid Pasuruan juga gitu. Pondok Fakhriyah dulu yang masyhur bil wilayah wal alim ya Kiai Hamid, tapi beliau di Pasuruan akhirnya yang ingin istifadah ke Pasuruan. Jadi intinya ini dengan tanda kutip pembajakan para gus-gus besar ini bahaya kan kira-kira gitu. Sehingga kiai-kiai alim itu terus kepikiran. Nah anakku itu manggon nunggu piye gitu. Jadi termasuk itu ilmunya bapak saya sebetulnya. Saya ini kecelok mantu Sidogiri. Kontrak pertama kata bapak, tapi ora oleh teng sida kiri nggih kersane pondok kula mboten mati mboten. Jadi memang itu ada ilmunya. Saya tidak tahu itu ilmu yang lazim apa enggak, saya tidak tahu. Ketika saya ini tahadus bin nikmah, saya ini lama sekali mengkaji kitabnya Mbah Ali Maksum Hujatul Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum diundang, dan saya tidak pernah bayangkan diundang di sini. Dan kalaupun pernah ya semoga benar-benar pernah, tidak diulang lagi, jadi hanya kenangan gitu. Karena saya memang spesialisasinya di ngajar. Saya diminta Gus Afif ngajar di Ma'had Ali, saya senang sekali. Tapi kalau pidato depan umum gini pasti kalah-kalah, yang sudah punya gelar Ad-Dobosi tadi itu, wah gitu. Pasti kalah saya, bukan mungkin kalah, tapi pasti kalah. Karena saya nggak bisa membayangkan jadi duta besar Arab Saudi ketemu Raja Salman apa, beliau bisa cerita yang syair yang nggak jelas-jelas itu. Artinya kita bangsa Indonesia itu malu punya duta besar yang keahliannya syair-syair yang nggak jelas itu. Nah itu kemungkinannya duta Arab ini nuruti, kerajaan Arab nuruti, musuh nggak jelas, turuti, mari repot gitu. Itu ada beberapa kemungkinan. Nah terus pembelaan saya terhadap yang enggak, makanya ini ngajinya harus khatam. Sebetulnya hadis itu ada terusannya, itu di kitab Fi Rihabillahil Haram. Itu Sayyid Muhammad ngendikan babu istihbabi dukhulil bait, kemudian diteruskan babu karohati dukhulil bait. Itu dalam satu bab. Jadi ketika Rasulullah Fathu Makkah itu senang sekali. Sampai saking senangnya minta kunci sama Utsman bin Talha al-Hajabi itu. Akhirnya Nabi saking cerianya masuk Ka'bah. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi itu kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa. Sayyidah Aisyah akhirnya tanya, kenapa engkau ketika masuk senang sekali, ketika keluar susah sekali? Kata Rasulullah SAW, dan ini partai kita, partai yang insya Allah nggak akan masuk Ka'bah sampai mati. Kata Rasulullah, saya takut kalau itu dipandang umatku sebagai keharusan, terus mereka tersiksa kalau tidak bisa masuk Ka'bah. Sehingga Pak Dubes harus diketahui, banyak juga ulama yang mengatakan masuk Ka'bah itu makruh. Karena takut dianggap sunnah yang memberatkan. Itu ada kitabnya. Tidak Ad-Dobosi, ini ada kitabnya. Jadi kalau yang mengatakan sunat, dia monggo mawon yang berkesempatan, lewat tadi siir-siir bohong tadi ya monggo, tapi yang meyakini atau yang ditakdir tidak bisa masuk pakai kaul yang mengatakan bahwa Rasulullah akhirnya hazinan, akhirnya susah karena takut kalau umatnya menjadi tersiksa karena tidak bisa masuk Ka'bah. Terus ini yang terakhir, karena ini kenangan saya dengan Mbah Ali Maksum. Saya menangi beliau itu kelas 4 SD ketika beliau ngisi di Mbah Hamid Bedowi. Mbah Hamid adalah satu-satunya santri yang sama Mbah Ali Maksum itu tidak bosok. Saya teruskan. Jadi kenangan saya sama Mbah Ali Maksum ketika beliau di Lasem.
Itu sampai Gus Mus pernah ngendikan, Kang Hamid, aku itu paling ra cocok mbek sampean, ambek guru ora boso. Karena sama Bali Maksum itu ndak boso. Terus kata Mbah Hamid Bedawi, "Lah wong iku ponakanku," katanya. Jadi memang Kiai Hamid Bedawi itu di silsilah nasab Lasem itu paling sepuh. Karena Hamid itu langsung bin Bedawi. Nah, Mbak Bedawi itu punya Mbak Yu kandung namanya Maimunah. Itu yang dapat Mbak Umar. Umar melahirkan Abdullah, melahirkan Mbak Hamid Pasuruan. Di antara adik-adiknya Mbak Abdullah ada yang namanya Kiai Haji Abdul Khalik, itu buyut saya. Jadi tipe paling guri saya. Yang saya kenang dari Bali Maksum itu dari murid-muridnya, dan saya menyaksikan sendiri itu seneng guyon. Karena itu menurut saya filosofi yang luar biasa. Orang sampai ingin maksiat itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Orang itu nganti cari kesenangan dengan maksiat karena tidak nyaman dengan taat. Sehingga kiai-kiai alim termasuk Bali Maksum, Mbah Mun, bapak saya, semuanya itu seneng guyon. Supaya orang itu nyaman dengan kiai, nyaman dengan taat. Sehingga nggak perlu seneng dengan yang maksiat. Tapi sekarang banyak orang membawa Islam itu dengan keras. Saya masih ingat wasiatnya bapak, hak kena ngaji guyon ae, ngomong bingung mikir utang katanya gitu ya. Dan Bali Maksum itu masyhur seneng guyon. Bapak saya itu pernah ngajak saya mau ke pondok, santri-santri pas guyon itu kembali, gak sido jong santri lagi guyon. Kayak nopo Pak? Guyon itu barang mewah. Santri itu kadang telat wesel radhi duwe. Iso guyon itu luar biasa. Makanya jangan diganggu. Meskipun resikonya keterusan guyon double kayak tadi. Jadi itu sanad itu. Jadi itu sanad yang luar biasa. Jadi sebetulnya guyon tadi ada filosofi yang luar biasa. Supaya orang itu faroh bitoat atau faroh bima ahlahu. Sehingga ada ayat qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Sehingga orang itu tidak perlu senang lewat maksiat, hura-hura lewat maksiat. Kita cium tangannya Mbah Maksum sudah senang, cium tangannya Mbah Ali senang. Itu santri kalau ketemu Mbah Hamid nyium tangan, itu lebih senang ketimbang nyium tangan artis. Karena kalau nyium tangan artis astagfirullah kan mesti kita tersiksa. Tapi kalau nyium tangannya Mbah Hamid itu dikenang sepanjang mas. Ini yang harus kita gerakkan di zamanil akhir. Jadi orang harus terbiasa senang bitoat. Saya itu kalau sudah belajar tafsir misalnya, karena itu sesuatu yang saya tekuni. Saya belajar tafsir tidak lazim ya, tidak pakai kitab tafsir terus, tidak, seringnya pakai fikih. Ya karena saya punya guru Mbah Maimun adalah putra Ki Zubair Al-Faqih. Saya punya guru bapak saya sendiri, punya guru-guru wali. Jadi saya ini punya jalur ulama, punya jalur wali. Sehingga kemungkinannya saya itu kalau nggak ulama ya wali atau gaduh-gaduh nggak jelas itu karena saking banyaknya. Dalam ilmu yang diajarkan Mbah Mun, diajarkan tentu beliau punya sanad ke Said Alawi sampai Rasulullah atau lewat Mbah Karim, Mbah Hasyim juga sampai Rasulullah. Yang jelas gak lewat duta besar karena ini mengkotek itu. Itu bahaya kalau sanad lewat apa? Duta besar. Sanadnya begini. Ada riwayat yang ditulis kitab Ihya, juga ditulis kitab Khilyatil Auliya. Itu memang yang menopang perilaku duta besar tadi. Inna min khiyari umati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Itu dalam kitab Khilyatul Auliya redaksinya malah inna min khiyari umati fi ma nabbani al malaul a'la. Kauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Jadi termasuk umat-umatku yang pilihan adalah itu komunitas kaum yang kalau guyu itu bukan terbanter itu. Sehingga saya khawatir duta besar tadi ngakak-ngakak gitu apa bagian dari kewaliannya ya gitu. Karena disebut khiyarul ummah, umat-umat apa? Pilihan. Meskipun kayaknya enggak juga, tapi ini cerita saja. Jadi inna min khiyari ummati fi ma nabani al-malul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Lalu saya mikir kenapa itu jadi khiyarul ummah? Bali itu masyhur seneng guyon. Mbah Mun ya masyhur seneng guyon. Bapak saya seneng guyon. Saya dulu itu iskal, ada kaji gitu, terkenal agak punya will itu, ya agak maksiat agak ceritanya, ini agak katut juta besar tadi, makanya saya ngomong perempuan. Kaji itu agak ada gosip suka will. Ketika Mbah Mun ketemu bapak saya itu bilang begini, Donor, bapak saya namanya Rosalim, apa iku ayu kok nganti kaji ku senang. Lho ayu bah. Bakasan ini tentang ayu, saya dulu iskal kenapa ki bakas wong ayu gitu.
Tapi setelah saya tambah alim, tambah tahu itu, sama harus ikrar memang tambah alim, paham itu artinya tambah alim. Akhirnya Mbah Mun cerita gini, nah aku kefikian malah jadi kodaf. Jadi kodaf misalnya gini, Anda terlalu Islam serius, pasti komentarnya gini, kaji kok demenan, kaji kok katut wedoan. Serius tapi akhirnya menabrak satu aturan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kamu menuduh zina jadi kodaf, kalau kamu bilang kaji kok katut wedok jadi suudzon. Maka bahasan yang netral adalah lo ayu no kok nganti katut. Ayu bah, iya ya wajar wong mesti katut wong ayu gitu. Itu filosofi. Jadi di balik guyon itu ada trik untuk menghindari ke fikih atau ke ketentuan fikih yang salah. Yaitu kalau kamu kejebak ekstrim, kaji kok seneng wong ayu, kaji kok demenan, maka berarti Anda kodaf. Kodaf itu menuduh orang lain yang nggak jelas apa buktinya. Maka guyon ini satu-satunya cara menghindari kesalahan yang lebih fatal. Sehingga di sini dibutuhkan kemampuan seni mengelola agama supaya agama ini tetap ceria. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, Imam Syafi'i itu kalau ditanya, diberitahu orang yang nyium tangan jenengan, yang di depan jenengan itu hormat, itu di luar ngerasani jenengan, bully jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i itu tertawa-tawa. Baguslah, berarti saya wibawa. Di depan saya buktinya tidak berani. Kata. Jadi enteng saja. Dijawab enteng saja. Baguslah, berarti saya wibawa. Nyatanya di depan saya tidak berani. Tapi banyak orang membenci jenengan karena fikih jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i seneng lagi. Baguslah, nggak seneng saya pasti nggak pernah ngutang saya. Coba kalau kamu seneng juta besar itu pasti minta tolong. Mau masuk apa saja. Tapi kalau benci Pak juta besar pasti malu kan minta tolong. Untung mana kamu dibenci orang sama disenangi orang. Karena kalau dibenci orang yang benci itu pasti tidak utang kamu, tidak ngerepoti kamu, tidak senang. Jadi Imam Syafi'i itu ngadepi dunia itu enteng saja. Diberitahu itu orang itu nggak suka kamu gini-gini. Ya bagus. Sehingga beliau ngendikan terkenal sekali. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Karena orang ini pasti nggak akan ngerepoti kamu. Jadi ulama-ulama dulu ciri khasnya adalah ar-ridho anillah. Melihat apa saja itu sudah ridho. Dan ridho itu ekspresi paling gampang ya ceria, seneng. Nah, kemudian tadi kan saya bilang terakhir, ini yang paling terakhir saya baca, trik menjaga perbedaan ini tetap kondusif. Saya meneliti kitab Bali Maksum sampai khatam, termasuk kitab yang saya letakkan di kamar khusus itu, diantaranya ada kitabnya Bali Maksum, Nadoman Sulam Taufiknya Pak Hamid, yang karangan orang-orang Indonesia. Tentu terbanyak ya kitabnya Mbah Mun, Mbah Zubair. Bahkan saya masih punya catatan tangan tulisannya Basim Asy'ari karena beliau pernah nyurati buyut saya ketika khatam Sahih Muslim yang keluarga Kudus. Terus banyaklah saya punya, termasuk saya punya tulisan tangannya Kiai Fakih Mas Kumambang, gurunya Mbah Zubair. Saya memang dokumenter kitab, sehingga saya maaf sekali kalau pidato umum itu memang saya tidak keahlian saya. Karena itu harus dobes, itu tidak keahlian ulama, dobes itu tidak keahlian ulama. Ini saya baca singkat, tapi semoga ini barokah karena ini kholnya Bali Maksum. Semua mubalek tadi pakai catatannya sendiri, jadi itu ngekholi dirinya sendiri. Ini saya pakai orisinil kitabnya Bali Maksum. Jadi saya mungkin penceramah terbaik karena sesuai konteksnya itu. Nah ini enggak. Ini kholnya Bali Maksum cerita syairnya sendiri tentang rokok lagi, bolat lagi. Yes. Ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngendikane beliau tentang meminimalkan konflik. Ini saya baca di bab Al-Mithalul Awal. Jawazu hibati thawabil qiraah wa shadaqah lil mayyit wa wusuli thawabil qiraah wa a'malid birril mayyit. Kita berkeyakinan bahwa yasinan, tahlilan itu sampai ke mayit. Itu boleh kita hadiahkan dan sampai ke mayit. Kata Bali Maksum, wa huwa min masailil furu' al-khilafiyah. Fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal ingkar alal qail wal amili bihi wala alal mukhalif. Ini dari awal masalah khilafiyah, sehingga enggak perlu jadi konflik yang berkelanjutan, baik kita menuntut yang melakukan itu atau menuntut yang menentang itu. Karena dari awal ini masalah furu'iyah. Sing nglakoni nggih monggo, sing nentang nggih napa? Monggo. Selama ini kan kita yang melakukan memaksa orang lain menerima, yang menentang memaksa orang lain menghentikan. Ini tidak fair kata Bali. Kata beliau itu tidak fair. Wala yang bagi ayyaqa bainahuma ma la yang bagi wuquhu bainal akhwaini muslimaini.
Kata beliau, wala in kana lil mani'i mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik. Kalau yang melarang tahlilan, melarang yasinan dikirimkan ke mayit itu punya mustanad, punya sanad. Yang yang membolehkan juga punya sanad. Kalau ada kiai yang kalau pidato nangis itu sanadnya banyak dan benar, tapi yang uraan kayak Pak Duta Besar juga banyak. Semuanya ada sanad. Jadi kata beliau sederhana saja, kalau al-mani'un, orang yang menolak itu punya sanad, kita yang membolehkan juga punya sanad. Tapi kata beliau dengan enteng, dengan ceria, ini masalah furu'iyah. Enggak perlu jadi itsaratul fitan wal jidal wal khisam. Kata beliau enggak perlu jadi perdebatan. Makanya pesan saya sama santri-santri kerap ya, sebetulnya masalah kita ini tercerabut dari ilmu. Coba dari awal Anda katakan, yang tidak kunut itu Abu Hanifah. Yang kunut itu Imam Syafi'i. Maka melihat orang tidak kunut itu keren karena Al-Hanafi, pengikut mazhab Hanafi. Yang kunut juga keren karena pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak, di zaman akhir kunut dan tidak kunut ini jadi politik identitas. Sehingga yang tidak kunut itu Muhammadiyah, misalnya yang kunut itu NU. Mana ada Basim Asy'ari sebagai mujaddid atau mujtahid yang mengharuskan kunut, atau Ahmad Dahlan yang melarang apa? Kunut. Wong dua beliau sama-sama pernah ngaji Syekh Khotib Minangkabau, pernah ngaji Mbah Mahfud ketika di Mekah. Jadi cobalah ilmu itu diperkuat sehingga kita mengatakan kunut adalah sunat menurut Imam Syafi'i, tidak sunat menurut mazhab Abu Hanifah. Sehingga enak sekali karena kita berdasar ilmu. Menyangkut sawabul qiraah atau sawabu amalil khairi, apakah sampai ke mayat apa enggak? Ini kata beliau, kata Mbah Ali Maksum, beliau justru menukil Ibnu Taimiyah yang notabene sering dipakai dalil para orang-orang sana. Saya tidak tahu itu orang sana itu Pak Duta itu yang tahu itu. Itu kalau ini mirip kitab Said Muhammad. Jadi Said Muhammad itu kalau istidlal sering pakai Ibnu Taimiyah karena itu yang dipakai mereka. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah innal mayyit yantafu bi qiraatil Qur'an kama yantafu bil ibadah al maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Terus faqala Ibnu Qayyim fi kitabir ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Artinya gini, kita sekarang ini tidak pernah kayak Bali Maksum pakai dalil jawazu ihda lil mayyit itu berdasar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kita seakan-akan Ibnu Taimiyah itu orang yang pasti melarang itu. Sehingga kita itu terus mengatakan sing nyunatno tahlilan ku sapa? Mbah Hasyim atau Mbah Fakih atau siapalah. Meskipun riwayat ini mukhtalifah dari Mbah Hasyim. Pertanyaannya adalah terus kesannya yang membolehkan itu hanya kiai lokal itu, kiai nasional itu. Padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda'u amalil khairi ilal mayyit, yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, tahlil ke mayyit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Sehingga dengan kita pakai ilmiah yang diterapkan Bali Maksum, kita ini merasa orang keren, orang global, orang yang keren. Karena guru-guru kita Bali Maksum, Mbah Hamid biasa mentahlili, Mbah Munawir semua mentahlili guru-gurunya. Di level ulama global ada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat qiraatul Quran yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu boleh. Jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi ilmu. Saya pernah ngaji sama Mbak Mun diberitahu, kalaupun Rasulullah pernah kunut sekali, biasanya perdebatan kan, oke, Rasulullah pernah kunut tapi ahyanan. Pertanyaannya adalah, setiap Nabi pernah melakukan sesuatu, itu akan menjadi sunatan mutabak apa enggak? Tentu jawabannya iya. Nabi meskipun melakukan kunut andekan hanya sekali, tapi karena pernah dilakukan Nabi, maka kebaikan ini akan menjadi sunatan mutabak. Sunat yang harus kita ikuti terus, atau boleh kita ikuti terus. Jadi nggak boleh misalnya Rasulullah itu puasa Senin Kemis juga ahyanan, tidak selalu. Rasulullah itu tofa rokiban juga ahyanan, bukan selalu. Tapi apa saja yang pernah dilakukan Nabi maka berstatus itu akan sunat ila yaumil qiyamah. Sehingga nggak bisa misalnya di hadis itu ahyanan,
Kemudian kamu beristidlal, ini boleh dilakukan hanya ahyanan, karena Nabi juga melakukan hanya ahyanan. Tidak bisa seperti itu. Sekali Nabi pernah melakukan itu dan tidak dibatalkan lewat nasah mansuh, maka kesunatan itu ila yaumil qiyamah. Sehingga Imam Syafi'i cara berpikir, meskipun Nabi kunut ahyanan, kalaupun itu ahyanan tentu kunut itu akan sunat ila yaumil qiyamah. Bagi yang tidak mensunatkan, monggo, itu ada Abu Hanifah. Makanya kata Mbah Maksum, kata Bali Maksum di sini diberi muqaddimah, wa huwa min masailil furu' al khilafiyah fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal ingkar alal qail wal amili bih wala alal mukhalif. Jadi kita sendiri disarankan beliau, kamu juga enggak usah nantang debat sama mukhalif, karena dari awal sudah masalah-masalah yang apa? Khilafiyah. Lalu terakhir pilihan-pilihan terus kemudian tetap memancing polemik. Saya mau cerita lucu di Ihya. Ihya yang katanya kitab sakral itu ya punya sisi lucu, sisi unik. Nabi Musa sebagai Nabi Bani Israel itu sering digugat karena orang Israel itu tukang debat. Nabi Musa minta ijazah, ya Allah saya kasih ijazah seperti tadi. Beliau minta ijazah Mbah Mun tadi. Minta ijazah yang supaya orang itu tidak bisa berkata buruk sama saya. Semuanya muji saya. Jawabannya Allah itu unik. Ya Musa hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'uhu bika. Aku pangerannya sering disalahpahami, pemenang kue katanya. Jadi makanya kalau ada orang bully beda faham itu biasa. Kata Allah, hada syai'un lam asna'hu li nafsi, itu sesuatu yang saya tidak melakukan untuk diri saya sendiri. Kata Allah, saya ini Tuhan yang mengatakan saya punya anak ya banyak, yang anggap saya bakhil ya banyak, yang salah paham dengan saya banyak. Padahal saya ini Tuhan. Kalau saya mau tak bungkam semua itu orang. Itu saja tidak saya lakukan. Apa menaiki terima Nabi. Makanya ini semoga ini saya gojlok Pak Duta Besar jadi pahala beliau. Karena di antara pahala itu disebabkan digojlok orang. Jadi kalau beliau tadi gojlok saya, sekarang tak balas, kayaknya pasti menang saya karena beliau sudah tidak bisa ke panggung lagi. Yang jelas saya kagum, ya saya puji betul Gus Zofur ketika dari awal memberi gelar Ad-Dobosi tadi ternyata betul. Tapi saya pastikan itu ada sanadnya, yaitu inna min khiyari ummati fima nabba'ani al-malul a'la qauman yadhakuna jarran min saati rahmatillah. Jadi di antara umat Allah yang pilihan adalah umatku yang kalau umatnya Rasulullah tentu yang kalau banter-banter karena min saati rahmatillah. Saya bayangkan kalau saya di rumah Pak Dubes dikasih makan gratis, dikasih minum gratis, kemudian di rumah itu saya merengut saja, itu kan kurang syukur. Wis ora bayar kok merengut gitu. Sama kita pakai buminya Allah, pakai airnya Allah, pakai oksigennya Allah. Modal guyu ora gelemen merengut gitu. Itu kalau Allah tersinggung pasti Allah ngendikan falyatu probban siwa iwal yakhruj min tahti ardi wasama. Silahkan mencari Tuhan selain saya kata Allah dan keluarlah dari langit saya, dari bumi saya. Daripada diusir pangeran wis ning donya ceria wae. Guyu wae, sementing aja dhewean apa guyu. Nah ini sebab penting daripada mikir tadi ngadepi apa itu 4.0 malah pusing zaman. Karena itu ilmunya dosen. Kalau ilmunya wali itu zaman seperti ini sudah kehendak Allah mau diapain. Jadi dosen itu senangannya ruwet. Itu sudah hobi. Allah itu kalau bikin masalah itu sudah menyiapkan obatnya itu pasti. Dulu Nabi punya tantangan sendiri. Agama ini pernah ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbah Munawir, ditinggal Bali Maksum, ditinggal Mbah Abdul Qadir, tetap jalan. Padahal yang meneruskan ya orang-orang nggak jelas seperti ini. Kalau turas pesantren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai ingin jadi profesor, bukan kita ya. Yang bosan itu tidak kita, yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita ya tidak apa-apa ya. Jadi nggak usah dijaga, turas itu biasa saja. Jadi biasa saja, menurut saya zaman itu biasa saja. Jadi Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya, itu sudah min sunnatillah. Jadi saya tuh tidak pernah mikir betul. Saya tuh nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa, enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dimikir, memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin, itu sudah nasnya Nabi. Ma'amin yaumin ila ba'dahu syarrun min. Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanad itu ditulis, tapi tidak diimani. Jadi yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawan.
Karena kalau sampean imani itu bahaya karena nanti tidak ditawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanatu ahli kiroah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'ad Antar misalnya sampai Syekh Haruni dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanad khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir. Kaifiatul ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu vokal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi tidak usah diimani kalau itu tok. Ya harus diimani kalau itu sebagai jam'un an jam'in, kebetulan tahunya itu lewat guru. Jadi kita cara berpikir ya, sebetulnya semua Quran itu riwayat jam'in an jam'in dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah, makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad itu nggak mau. Tapi kalau sudah ahlinya nggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Karena sorry kalau dimintain sanad santrinya bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu tak kasih sanad. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanad. Saya itu punya sanad ya baru-baru. Saya bangun mendekati wafat baru dikasih. Karena nunggu tadi, nunggu kelayakan. Kalau tahu-tahu minta sanad kan gaya-gayanan dok. Terus dicetak di figura. Terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib. Itu aneh. Saya ulang lagi ya, jadi kita harus ngadepi satu hukum, hukumnya Allah. Kalau sanadul Quran itu harus mutawatir. Malah mutawatirnya riwayat jam'in an jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Jika kita nyaman, misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz, itu kita hanya menyebut asim. Setelah asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami. Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab. Itu ada yang nulis Subhan. Yang benar. Okay. Yang benar itu bacanya Habib. Habib itu As-Sulami itu ikut marga Robiah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubesh. Setelah Zirin bin Hubesh, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya, Utsman, Ali, dan Ubay bin Ka'ab sama Zaid bin Sabit. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini. Zaid bin Sabit itu orang Ansor. Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriun yang notabene hanya mengenal surat-surat Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu banyak. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak. Karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu nggak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masyhulun semua orang sibuk. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min ahadir ruwat adalah implementasi dari riwayatu jam'in an jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu, dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik, untuk seminar terus narasumber untuk duit macam-macam itu. Itu makanya saya tidak mau, saya tuh suka ngaji alami. Sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu ada mikir, viral tidak ada mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus Dur, mau daftar wali. Syaratnya wali itu nggak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokkan sama Gus Dur, Gus daftar wali. Angel Gus, sekarang yang peminatnya ada banyak. Karena zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi
Ini nanti dicek saja nah dulu mana saya dengan Gus Dar. Karena buyut-buyut saya itu ya sepuh sama sepuhnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu Ben Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Gus ini juga kasepuan. Jadi adu kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Karena berarti berani tidak sopan gitu. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Tadi pamit saya, Gus saya rokok boleh-boleh. Jadi dia lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu setingkat. Kalau Gus Hamid karuan pernah balik ya, nggak perlu sopan sama Gus Dar memang ini kan baliknya. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al-Munawwir ini yang mau dimaui apa layak Qur'annya, apa tadi dakwah tadi tafakuh, saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Karena apa? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi Wali Songo agama sudah jalan. Penulis gue disertasi dokter enak, wah harusnya gini. Zaman rong nulis, mbok tulis, wah agama wis mlaku. Sebenarnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para dokter? Nggak ada. Agama ini sudah jalan tanpa panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sepuh. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Hanya kemarin saya datang di hallnya Kiasa, terus dia datang di hallnya Pak Hamid. Karena mbak saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak lah. Nanti mereka malah ngedunam biadem malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi Adam, bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Kobil atau lewat Habil, nanti cocokan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Kobil, saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak. Kira-kira kan delok potongannya, kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat Habil gitu. Kalau yang nggak alim ya pantasnya lewat nggak tahu. Campuran ya kombinasi. Tapi begini ya, Quran itu al-mira fil Quran kufrun ya, atau al-jidal fil Quran kufrun ya, ada dua riwayat. Memperdebatkan Quran itu kafir. Nah awal debat itu karena Quran dianalisis. Sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu analisisnya apa? Para analis, bukan hakikatul ilm. Misalnya gini, para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali. 2 menit saja, tidak usah lama-lama. Karena grup wali juga nggak terima kalau ini jadi wali lama-lama, karena ada aturannya. Kalau dalam istilah Syaikhul Qadir Al-Jilani, fasalat tuhalah, kalau orang wali nggak layak tak beredel katanya gitu. Misalnya begini, ada kiai yang milih zuhud, cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek, tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakkil ala Allah. Makanya dalam kitab Hikam Da'id Tadbir, fama qoma bi ghairuk la tuqim bihi nafsak. Sudah kamu tidak usah mikir dunia, ini sudah ada al-mudabbir yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kamu mikir, enggak ikut punya kok kamu pikir. Hidayat yang milik Allah, rezeki yang milik Allah, kamu pikir, enggak melok duwe kok pikir. Sehingga ketika dianalisis ini orang yang cuek, antisosial atau tidak punya kesolehan sosial, kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup itu. Padahal ini adalah orang yang dekat Allah. Karena sudah makomnya makom apa? Tajrid. Tapi dianalisis meninggalkan apa? Sosial. Lah yang pro sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dianggap peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. Karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr.
bahwa anak abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mula zamatul fakr, bahwa kita selalu butuh Allah, baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawwir ini menjadi korban analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia itu Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat? Apalagi Islam Nusantara ini kelompok keberapa lagi? Kan terus bingung secara referensi. Nggak apa-apa, kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam. Jadikan hiburan. Tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah SAW, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah, yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya, 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan kuat mana riwayat itu. Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang nggak ahlinya, ya sudah sepihak tadi kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benar. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu wal hadis idza tatarraqul ihtimal saqata anhul istidlal, ya kalau ihtimalnya banyak ya sudah nggak usah dipakai dalil ya. Tapi kan kita ndak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di sarah-sarah itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Habib. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar, yang satu yang masalah. Ketika ditanya siapa itu Az-Zanadiqah, orang-orang yang sintik. Yang satu kebalikannya, 72 masalah, yang satu benar, siapa itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kamu mau neliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ada istilah lagi ka alfisanatin mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh. Yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 khamsina alfasana, 50 ribu tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abu bin Abbas ditanya, lalu ke alfasanatin maknanya apa? Khamsina alfasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu, itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu, karena dulu orang itu nggak perlu istilah, itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridani Allah. Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu nggak pernah tanya, karena dianggap nggak penting. Itu makam sama, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu tidak penting. Abdul bin Abbas wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah Ta'ala. Sehingga ketika orang dulu cuek, kenalan kok tidak ditanya bapaknya asalnya mana, mereka itu apa ya, konsisten dengan konstitusi min husni islamil mar'i tarkuhu. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja, orangnya dingin, pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malah yakni. Jadi gak sambung memang calon wali sama calon rektor itu gak sambung. Jadi memang gak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini apa ya itu tadi saya sudah cocokkan sama Gus Darin. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti itu, saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya Pak Gus Dar, tidak tahu saya. Jadi, ya saya teruskan ya tentang sanad ya, karena ini yang ditulis di materi ini sanad. Saya mohon sekali, sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dalikal jam'i. Karena sekali kamu punya sanad ahad itu merusak Quran. Karena hadis saja masalah, apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafaz sing mangkul ilaina bit tawatur. Ada kata apa? Bit tawatur. Makanya saya itu kalau nulis ya minhum ya. Jadi harus ditambah minhum. Di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes adalah Ali, Utsman,
Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang banyak. Saya akan hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, enggak mungkin benar, tapi pasti benar. Ada ayat yang nazalat di Abi Bakrin, tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Mas jelas la tahzan isqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khair. Itu jelas Aisyah lebih tahu. Ada ayat yang turun tentang Umar, yaitu tentang Asra Badrin. Laula kitabun minallahi safaqala masakum fi ma khatmada terus. Ada ayat yang lebih spesialnya Utsman. Sekarang cara disiplin ilmu harusnya kita talak di dzalikal lafzi atau talak di riwayah fi hadis ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi wa fi riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar, karena ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, itu sebab nuzulnya Umar. Ali tentang ayat hadani khosmani khtasamu fi rabbihim, itu jelas nazalat fi Ali. Secara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat, harusnya sanadnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya. Jadi ilmu saya, kata Aisyah, nggak merah kalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu masyhur, nggak terima dia disejajarkan dengan Zaid bin Sabit. Ketika dia tidak termasuk tim lajnah untuk rasam apa? Utsmani, dan dia nggak mau memang. Itu Utsman nyocorot sekarang dimaki-maki, kamu melibatkan Zaid bin Sabit yang saat saya sudah bela Nabi, dia masih di rahimnya orang kafir katanya. Karena Zaid bin Sabit ini junior sekali, bukan sekedar junior tapi junior. Terus kata Abdul Nasr, saya ini sadisu sittatin fil Islam, saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru disaingi orang yang Islam kemarin katanya. Nggak mau dia. Dan itu bukan keangkuhan tapi profesional. Ya, tadi harusnya kita mikir kenapa sanad Quran hanya lewat orang-orang yang notabene ansoriyin. Mestinya kan nggak menangi periode surat-surat apa? Makkiyah. Maka kita butuh menyebut banyak sebetulnya. Maka saya mohon meskipun tulisannya hanya Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, di hati kamu tetap minhum apa? Di antara sahabat yang kebetulan mudawwar. Karena ini bahaya kalau dalam ilmu riwayat, karena Quran harus riwayat jam'in. Saya beri contoh betapa pentingnya orang-orang yang nggak ahli ilmu. Orang nggak ahli ilmu, tapi barokahnya tawatur. Tawatur itu ya mutawatir. Meskipun harus lewat mungkin takbirnya medsos atau TV atau mubalek atau orang nggak jelas-jelas, nggak apa-apa. Sementing ilah darudatit tawatur. Pernah ada seorang khotib. Masyhur itu cerita itu. Saya punya kitab yang dikarang oleh orang alim tapi jenisnya jenis peneliti. Meskipun nanti pas analisisnya saya juga agak setuju. Tapi ya riwayatnya saya setuju. Itu ada orang khotib baca ayat wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Dia masih baca wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu. Masih baca bi fathita karena depannya bi fathita. Belakangnya juga fathut ta. Maka maknanya menjadi gini, wala tangkihu lan ojo nikah sira kabeh, karena ini mutaaddi yang bila mafulin wahid. Kowe ojo nikah sira kabeh lanang, karena ingkaha atau ya ingkahu. Karena wala tangkihu berarti la tangkiha, la tangkihu. Berarti khitabnya pada jamak mudzakkar salim. Wahai para lelaki muslim, kamu jangan nikahi lelaki musyrik. Wah itu si Arabi itu tersiksa. Hebatnya apa? Dawuhnya Allah kalau bakas sekelas itu. Nggak usah dilarang, yang mau minat tuh siapa? Karena maknanya jadi wala tangkihu, kalian para orang Islam lelaki jangan menikahi lelaki musyrik. Sing pengen nikahi Donald Trump ya sopo kan gitu. Nggak usah dilarang ya kita tidak akan menikahi. Nah kebetulan yang pinggirnya khotib ini orang alim. Jari semua alim. Ibu khotib sing goblok asline ayate ra ngono. Ayatnya gimana? Itu bidomita wala tungkihu. Ketika wala tungkihu maknanya menjadi benar karena wala tungkihu lan ojo nikahno sira para wali
khitabun lil aulia, bukan khitab pada lelaki tapi khitabun lil aulia. Wala tungkihulan ojo nikahno sira kabeh ayuhal aulia, para wali-wali banatiku meng anak wedok sira kabeh ojo mbok nikahno al musyrikina ing lanangan musyrik. Berarti di sini menjadi pelarangan para wali yang punya anak putri. Wali dilarang menikahkan anak putrinya ke lelaki musyrikah.